Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akrama bani adama bil ilmi wal ibadah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan tunjina min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Segenap DKM Masjid Jami' Baitul Izzah beserta jamaahnya yang mudah-mudahan dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian pagi ini, mari kita niat i'tikaf dan niat thalabil ilmi, karena niat itu pahala tersendiri. Mari bersama-sama diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tafaqquha li ajli mardatillah. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tiada kata yang pantas kita ucapkan dalam kesempatan yang penuh berkah ini, karena begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima. Sehingga Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu menghitungnya, baik nikmat yang nampak maupun nikmat yang tidak nampak. Nikmat yang sangat besar yaitu iman Islam kita. Sampai detik ini Allah menetapkan iman Islam kita. Seandainya Allah mencabut Islam kita, tentu kita nggak bisa bermuajahah, berkumpul di masjid yang mulia ini. Berapa banyak orang yang murtad, siang masih Islam agamanya, malam Allah cabut menjadi orang murtad, keluar dari agama Islam. Kisah Sa'labah sahabat Nabi yang dikenal hamamul masjid, merpatinya masjid, ahli i'tikaf, ahli ibadah, ternyata akhirnya su'ul khotimah. Kita nggak tahu, karena nggak ada jaminan Islam itu Allah berikan pada kita atau siapapun sampai akhir hayatnya. Dan maka Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu semuanya meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, maka disyukuri Allah mentakdirkan kita menjadi orang yang beragama Islam, beriman kepadanya. Nikmat yang berikutnya, nikmat sehat. Seandainya kita nggak sehat jasmani rohani, tentu nggak bisa tholabul ilmi, nggak bisa ngaji bareng, mungkin terkapar di masjid,
mungkin tergeletak di rumah sakit, gak bisa ke masjid karena sakit. Nikmat berikutnya nikmat umur yang harus kita syukuri. Karena orang kalau sudah meninggal dunia ya tentu nggak bisa lagi i'tikaf, nggak bisa lagi silaturahim, nggak bisa lagi thalabul ilmi. Dan maka umur yang Allah berikan kepada kita berharap menjadi umur yang berkah, umur yang banyak kebaikannya. Nah, di antara umur yang berkah adalah umur yang untuk beribadah. Nah, ibadah yang paling mulia adalah ibadah thalabul ilmi, mengaji. Nah, alhamdulillah pagi ini Allah takdirkan kita bisa ngaji bareng, bisa bersilaturahim dalam tema muamalah. Kemarin dipesan oleh Ustadz Haji Kaswati, temanya muamalah, kitab yang dibaca Fathul Mu'in. Ya, insya Allah kita ngaji kitab Fathul Mu'in dalam bab muamalah. Dalam ilmu fikih itu ulama membagi 4 bagian. Yang pertama adalah qismul ibadat, bagian ibadah. Mulai dari thaharah, salat, puasa, zakat, haji, itu ibadah mahdhah. Yang kedua adalah babul muamalat. Muamalat termasuk ibadah ghairu mahdhah. Yang ketiga bab munakahat, dan yang keempat adalah babul jinayah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang muamalat. Muamalat itu yang paling besar adalah babul bai', bab jual beli. Transaksi jual beli dilakukan oleh masyarakat yang terbanyak, mulai anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, dosen, sampai pensiunan itu masih melakukan transaksi jual beli. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat dan sesuai dengan tema muamalah. Muamalah itu bahasa Arab dari kata fi'il madhi amalah, mudhari'nya yu'amilu, masdarnya muamalatan, artinya saling mengerjakan. Dalam ilmu sharaf disebut musyarakah kalau ditambah alif dari fi'il sulasi mujarrad. Seperti doroba, itu artinya memukul. Tapi kalau doroba saling memukul, berarti satu pekerjaan dikerjakan oleh 2 orang atau lebih. Nasoro menolong, tapi kalau nasoro saling menolong. Nasoro Zaidun Amron, itu artinya Zaid menolong Umar. Berarti Umar sebagai objek, Zaid sebagai subjek. Tapi kalau nasoro Zaidun Amron, itu berarti Zaid dan Umar saling menolong. Sekali waktu Umar sebagai subjek, sekali waktu juga sebagai objek. Kadang jadi fa'il, kadang jadi maf'ul. Sebaliknya Zaid juga begitu, karena saling menolong. Nah, itu termasuk muamalah, adalah saling mengerjakan. Saya maknai secara harfiah seperti yang di pesantren-pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Babul bai'i, bermula ini itu bab menjelaskan jual beli. Huwa bermula baik lughatan secara etimologi itu muqabalatu syai'in, menukarkan sesuatu bisyai'in dengan sesuatu yang lain. Jadi al-bai'u lughatan muqabalatu syai'in bisyai'in. Jual beli itu secara etimologi, secara lughah adalah
menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Misalnya Bapak menggantikan ban mobil dari yang lama menjadi yang baru, itu termasuk baik lughatan. Ganti pintu dari pintu kayu menjadi pintu kaca, itu juga termasuk baik tapi lughatan. Wa syar'an, adapun baik secara terminologi itu muqabalatum malin, menukarkan harta bimalin dengan harta yang lain, ala wajhin, menurut cara atau jalan makhsusin yang ditentukan. Jadi wasyara'an muqabalatu malin bimalin ala wajhin makhsusin. Baik secara terminologi adalah menukarkan harta dengan harta yang lain sesuai dengan cara yang dikhususkan menurut syariat Islam. Ada syarat, ada rukunnya baik ya. Termasuk barang yang dijual harus yang bermanfaat, yang suci dan lain sebagainya. Wal aslu, sedangkan bermula asalnya fi dalam baik qoblal ijma'i, sebelum ijma' ulama itu ayatun, adalah ayat-ayat Al-Quran. Kaqaulihi, seperti firman Allah Ta'ala, wa ahallallahul bai'a, wa ahalla, dan telah menghalalkan siapa Allahu Allah al-bai'a, akan jual beli. Itu termasuk dalil Al-Quran tentang jual beli. Wa ahallallahul bai'a, padahal Allah menghalalkan jual beli. Wa akhbarun, juga beberapa hadis. Ka khobarin, seperti hadis su'ila, pernah ditanya siapa an-nabiyyu, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul kasbi atyabu, ya Rasulullah, ayyul kasbi, bermula pekerjaan apa itu atyabu, yang lebih bagus. Suatu hari Nabi ditanya, pekerjaan apa yang paling bagus ya Rasulullah? Faqala, kemudian menjawab siapa Nabi, amalur rajuli, yaitu pekerjaan seseorang biyadihi, dengan tangannya sendiri. Pekerjaan yang paling bagus adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Rajul mana aslinya ya laki-laki, tapi juga bisa juga seorang perempuan yang punya pekerjaan. Nah, seperti pertukangan, pertanian, atau jahit menjahit. Nah, itu termasuk pekerjaan yang bagus. Wa kullu ba'in, dan setiap jual beli mabrurin, yang bagus atau yang dibaguskan. Jadi termasuk baik adalah amal yang paling bagus. Jual beli yang bagus termasuk adalah ibadah yang paling bagus atau pekerjaan yang paling bagus. La baik mabrur, jual beli yang bagus yang bagaimana? Maksudnya la ghosya, yang tidak ada penipuan itu maujud fihi, di dalamnya. Wala khianata, dan tidak ada khianat. Jual beli yang bagus itu adalah jual beli yang di dalamnya tidak ada unsur penipuan, tidak ada khianat. Lah apa bedanya ghosh dan khianah? Dalam I'anatul Talibin, sarahnya Fathul Mu'in dijelaskan, wal farqu, bermula bedanya, bainal ghosyi, di antara ghosh penipuan, wal khianat, dan khianat, itu annal awwala, sesungguhnya lafaz yang pertama yaitu ghosh,
itu tadlisun adalah penipuan. Yarji'u yang kembali apa tadlis ila dzatil mabi'i kepada zatnya mabi, sesuatu yang dijual. Ka ayu ja'ida, sebagaimana mengeriting siapa baik ya penjual syakrol jariyati akan rambutnya amat atau budak perempuan. Misalnya ada budak perempuan dijual belikan, rambutnya jelek, dikeriting atau dipalsukan, itu berarti ghosh dari bendanya, mabiknya yang dijual. Misalnya duku Tangerang dibilang oleh penjualnya duku Palembang, padahal duku Tangerang, duku Bogor. Wa yukhammira, dan seperti memerah-merahi siapa baik penjual, wajah akan wajahnya jariyah atau amat tadi budak perempuan yang dijual belikan itu di make up wajahnya, hakikatnya dia jelek ya, wajahnya tidak cantik, tapi karena make upnya itu setebal 1 cm bahkan lebih sehingga kelihatannya cantik. Nah, maka hati-hati, kadang-kadang kelihatannya cantik ternyata karena make upnya, karena bedaknya sesenti lebih. Itu ada, termasuk ada unsur ghosh. Wasani bunga yang kedua yaitu khianat, itu a'ammu lebih umum. Li'annahu, karena sunya asani yaitu khianat, itu tadlisun adalah penipuan fi dzatihi dalam zatnya, au sifatihi atau sifatnya. Nah, kalau khianat itu bisa juga zat atau sifatnya. Ya, seperti bilang ini rasanya manis, ternyata enggak manis. Ka'ayyadzuquralahu samanan kadziban, atau menyebutkan harga dengan penyebutan yang bohong. Oh, ini modalnya saja harganya satunya 500.000 padahal 100.000. Nah, itu termasuk khianat. Modalnya aja nggak cukup ya. Yasihhu sah apa al-bai'u jual beli bi ijabin dengan ijab minal bai'i dari seorang penjual, walau hazlan, walaupun secara canda atau bergurau. Wahwa bermula ijab itu ma suatu ucapan dalla yang menunjukkan apa, ma alat tamliki atas memilikkan atau memberi hak milik, dilalatan dengan penunjukan zahiratan yang bagus yang jelas. Nah, jadi ijab itu adalah ucapan untuk memindahkan kepemilikan dari baik seorang penjual kepada mustari seorang pembeli ya, dengan jelas. Nah, itu termasuk yang tadi disebutkan makhsusin, ada cara yang khusus. Kalau nggak ada ijab berarti nggak sah. Kabi'tu kadza bi kadza, seperti ucapan baik penjual, bi'tuka menjual siapa aku kepadamu, za akan benda ini, bikadza dengan harga sekian. Au huwa laka bikadza, atau benda ini untukmu dengan harga sekian. Atau dengan bahasa wa malaktuka, memilikkan siapa aku kepadamu, au wahabtuka, atau memberikan siapa aku kepadamu, za akan benda ini, bikadza dengan harga sekian. Wakadha demikian juga boleh ijab tadi, ja'altuhu dengan ucapan ja'altuhu laka bikadza. Ja'altuhu menjadikan siapa aku kepada baik ini atau mabik ini,
laka untukmu bikada dengan harga sekian. Benda ini aku jadikan untukmu dengan harga sekian. Innawa jika niat siapa baik penjual tadi bihi dengan ucapan ja'altuhu laka bikada, niat al-bai'a akan menjual. Ada ijab wa qabulin dan ada qabul, penerimaan, persetujuan minal mushtari dari seorang pembeli. Walau hazlan, walaupun secara canda atau bergurau. Wahwa bermula ijab itu malafat dalla yang menunjukkan apa ma'alat tamalluki atas memiliki benda. Kadzalika demikian zahirah atau jelas. Jadi qabul adalah ucapan mushtari seorang pembeli dengan ucapan untuk memilikinya. Kashtara itu seperti ucapan ishtara itu membeli siapa aku, hadza akan benda ini bikadza dengan harga sekian. Jadi harganya harus jelas, 100, 500, 1000 atau juta dan seterusnya. Wa qabiltu dan menerima siapa aku, au raditu atau ridho, rela, puas siapa aku, au akhadtu atau mengambil siapa aku, au tamallaktu atau memiliki siapa aku, hadza akan benda ini bikadza dengan harga sekian. Wa dzalika bermula demikian ijab qabul itu litatimma supaya sempurna apa as-sighatu sighat atau bentuk ucapan tadi ad-dalu yang menunjukkan ala istiratiha atas mensyaratkannya sighat apa qauluhu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baca salawat insyaallah ahli surga. Apa sabda beliau? Sabdanya innamal bai'u antaradin. Innamal bai'u hanyalah bermula jual beli itu antaradin karena saling ridho, saling puas, saling senang. Jadi salah satu dasar jual beli adalah ridho birridho. Ya, senang dan senang, saling merelakan. Waridho sedangkan bermula ridho itu khafiyun tidak nampak atau samar. Lah ridho itu kan bahasa hati. Lah hati itu mukhatab, lawan bicaranya nggak tahu. Fa'tubiram maka diukur atau diungkapkan apa ma sesuatu ya dulu yang menunjukkan apa ma'alaihi atas ridho min lafzi nyatanya ucapan. Karena ridho itu nggak nampak, karena ridho itu samar dalam hati, fa'tubiram ma yadullu alaihi minal lafzi, maka cara mengungkapkan rasa ridho tadi adalah dengan ucapan. Aku jual benda ini dengan harga sekian, terus dijawab saya beli dengan harga sekian. Fala yanaqidu, walaupun hatinya enggak rela, tapi kalau sudah ucapannya rela maka menjadi sah baik jual beli tadi. Karena jual beli bahasa lahir bukan bahasa batin. Ada kan orang yang berat jual bendanya itu, punya motor satu-satunya, ada sejarahnya lagi, berat mau dijual, tapi karena kebutuhan yang mendesak akhirnya dia dijual juga. Nah ketika sudah aku jual benda ini dengan harga sekian, mushtari menjawab ya aku beli dengan harga sekian benda ini, maka jadi sah meskipun hatinya kurang legowo. Fala yanaqidu maka tidak sah apa baik jual beli bil mu'atati dengan saling memberikan. Mu'atah itu lunglungan ya. Bahasa Jawanya lunglungan ya. Ngelungne terus diterima, lunglungan. Baik ngelungkan barang, ngasih barang, terus mushtari pembeli ngelungkan memberikan uangnya. Itu namanya mu'atah tanpa ucapan. Lakin ikhtara tetapi dipilih
apa al-inqadu sahnya baik mu'atoh bikul lima dengan segala sesuatu yuta'arafu yang dibiasakan apa al-bai'u jual beli biha dengan mu'atoh fihi dalam ma. Sebagian ulama ada yang membolehkan bai'ul mu'atoh, di antaranya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Bai'ul mu'atoh itu tanpa ijab qabul ya, tapi syaratnya bendanya itu benda yang umum, seperti bapak ibu ke warung, terus ada pisang goreng, ambil, bisa tahu harganya pisang goreng berapa, bisa tahu, ambil terus uangnya dikasih, itu namanya bai'ul mu'atoh. Beli roti, sudah tahu harganya, terus rotinya diambil, uangnya dikasih, itu namanya bai'ul mu'atoh tanpa ijab dan qabul. Kalau khubzi seperti jual beli roti, walahmi dan daging. Duna nahwid dawabi, tidak seperti binatang ternak. Kalau binatang ternak ya harus ijab qabul karena nilainya gede, sapi, ya kerbau, unta untuk kurban itu. Nggak boleh langsung diambil kasih duit, nggak boleh karena kita nggak tahu harga umumnya kayak apa. Beda dengan di warung-warung sudah ada harganya, sudah biasa. Wal aradi dan jual beli tanah. Nah, tanah juga harus ijab dan qabul, nggak boleh bai'ul mu'atoh tadi. Fala awali maka itu atas yang pertama, yaitu tidak sahnya bai'ul mu'atoh tadi. Al makbudhu bermula perkara yang diterimakan, yang diberikan biha dengan mu'atoh itu kal makbudi seperti barang yang diterimakan bil bai'i dengan jual beli al fasidi yang rusak ya. Banyakkan ulama bai'ul mu'atoh itu adalah termasuk bai' al fasid, jual beli yang rusak. Maksudnya fi ahkamid dunya, dalam hukum-hukum duniawi. Amma fil akhirati, adapun dalam hukum akhirat, fala mutalabata maka tidak ada tuntutan biha sebab mu'atoh. Hukum dunia mu'atoh tadi sah. Artinya sampai ke warung ngambil roti karena sudah tahu harganya terus uang dikasih, itu nggak bisa dilaporkan polisi. Ya, di meja hijaukan, dilaporkan ke yang berwenang, nggak bisa karena sudah apa itu mu'atoh itu sudah wajar di dunia. Amma fil akhirati fala mutalabata fiha, di akhirat juga tidak ada tuntutan karena sudah ridho bir ridho. Wa yajri, nah beda dengan yang nilainya besar tadi ya, sapi, kerbau, unta. Nah itu kalau langsung dibawa ya bisa dilaporkan polisi. Wa yajri dan berlaku apa khilafuha, perbedaannya mu'atoh fi sa'il uqud, di dalam semua akad-akad termasuk akad ijarah, sewa menyewa, akad ar-rahan, gadai dan seterusnya. Wa suratuha, bermula gambarannya mu'atoh itu ayat tafiqo, hendaknya sepakat siapa keduanya, baik dan mustari, ala samanin atas harganya, wa musammanin dan benda yang dihargai tadi, wa illam yujad, walaupun tidak ditemukan apa lafdzun lafat, lafat ijab dan qabul, min wahidin dari salah seorang antara baik dan mustari. Walau qala, dan seandainya mengatakan siapa mutawassitun, orang yang menengahi, orang ketiga antara baik dan mustari, lil ba'i, kepada orang yang menjual, bi'ta, apakah anda menjual, faqala, kemudian menjawab siapa baik, na'am, betul aku jual benda ini, au atau iya aku jual benda ini. Waqala, dan berkata siapa mutawassit, orang yang menengahi, yang ketiga tadi, lil mustari, kepada yang membeli, ishtaraita, apakah membeli siapa engkau, atau siapkah anda membeli,
Faqala kemudian mengatakan siapa mushtari, na'am betul, ya sahha maka sah apa? Baik, jual beli tadi menjadi sah. Karena ada orang yang tidak pandai ngomong sehingga pakai jubir. Ya. Antara baik dan mustari sama-sama nggak bisa ngomong sehingga manggil orang ketiga. Orang ketiga itu ngomong, apakah Anda menjual benda ini dengan harga sekian? Ya, saya jual dengan harga sekian. Terus mustari ditanya juga, apakah Anda siap membeli barang ini dengan harga sekian? Iya. Iya, itu sudah cukup karena sudah ada perwakilan orang ketiga tadi. Wa yasihu dan sah aydan juga, wa yasihu dan sah baik jual beli aydan juga bina'am dengan ucapan na'am. Minhuma dari keduanya baik dan mustari. Li jawabi qaul mustari, karena jawaban ucapan orang yang membeli bi'tu. Bi'ta ya. Mustari berkata bi'ta, apakah menjual siapa engkau? Wal bai'u dan ucapan yang menjual benda ishtaraita, apakah membeli siapa engkau? Jawabannya na'am tadi. Nah, jadi kalau misalnya baik mengatakan kepada mustari, apakah Anda siap membeli barang ini? Terus mustari mengatakan iya. Terus penjual pembeli mengatakan apakah Anda menjual barang ini? Iya, saya jual. Maka cukup ijab qabul seperti itu. Walau qarrana, dan apabila membarengkan siapa ahaduhuma bil ijabi dengan ijab awil qabuli atau qabul harfa istiqbalin akan huruf istiqbal, huruf yang menunjukkan akan datang, ka abi'uka, seperti ucapan abi'uka, akan menjual siapa aku kepadamu, lam yasihha maka tidak sah apa baik. Nah, jadi kalau baik menambahkan kata-kata istiqbal, ya istiqbal itu yang akan datang, seperti fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu diawali hamzah kalau untuk mutakalim, ya saya, kayak ba'a yabi'u, ana abi'u, nahnu nabi'u. Nah, artinya transaksi jual beli dalam bahasa Arab nggak boleh dikasih kata-kata huruf istiqbal, atau bahasa kita akan. Saya akan jual benda ini, itu nggak boleh ada akannya, nggak usah pakai akan. Sehingga ijab qabul itu menggunakan fi'il madhi. Padahal kalau dalam Arabic grammar fi'il madhi itu adalah past tense yang sudah lampau. Tapi untuk ijab qabul itu dilakukan. Nggak boleh malah fi'il mudhari'. Padahal fi'il mudhari' itu yang akan atau yang sedang atau yang bakal berlangsung. Kenapa? Karena sudah dipastikan. Makanya harusnya pakai bi'tu, bukan abi'u. Bi'tu itu pakai fi'il madhi. Ba'a kalau ana bi'tu. Nggak boleh pakai fi'il mudhari' abi'u, nabi'u, akan aku jual. Termasuk dalam transaksi atau ijab qabul ketika nikah itu ya. Pakainya angkahtuka. Angkah kan fi'il madhi itu. Fi'il madhi sudah lewat padahal. Karena apa? Sudah seakan-akan dipastikan, maka pakainya fi'il madhi. Angkahtuka wa zawwajtuka bla 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 halan. Yang jawab juga qabiltu pakai fi'il madhi. Nggak boleh pakai akbalu, akan aku terima, nggak boleh. Harus qabiltu pakai fi'il madhi. Qabila kalau ana qabiltu, kalau nahnu qabilna pakai fi'il madhi. Sesuatu yang pasti terjadi pakai fi'il madhi boleh. Termasuk di Al-Quran itu pakai ata amrullah. Padahal amrullah itu maksudnya hari kiamat, menggunakan fi'il madhi. Biasanya umumnya fi'il madhi sudah terjadi. Dan mengapa kau pakai fi'il madhi? Karena kiamat itu pasti terjadi, sehingga boleh pakai fi'il madhi. Ata amrullahi, ata pasti datang, apa amrullahi urusan Allah, yaitu hari kiamat. Qala mengatakan
siapa Syekhuna, guru besar kami. Dalam kitab Fathul Mu'in kalau ada Syekhuna, yang dimaksud adalah Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya pengarang Fathul Mu'in, yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari. Wa yadharu, dan jelas apa annahu, sunya keadaan itu yuktafaru, diampuni, minal ami, dari orang awam, orang bodoh, apa nahwu fathitain mutakallimi, fathahnya tak mutakallim. Kadang-kadang orang mengatakan tak mutakallim pakai fathah, itu yuktafaru, diampuni, dimaafkan, nggak apa-apa. Ya, qabil t, mestinya qabil tu, qabil t, atau bi t, mestinya bi tu, harusnya kan mutakallim di dhammah, tapi kadang di fathah. Nah itu la ba'sa, ora apa-apa, boleh. Wa syartu sihhatil ijabi, dan bermula syarat sahnya ijab, wal qabuli, dan qabul itu kaunuhuma, adanya ijab qabul itu bila faslin, tanpa ada pemisah, baik ucapan maupun perbuatan, bisukutin, dengan diam, tawilin, yang lama, ya kau, yang terjadi apa, sukutun tawil, bainahuma, di antara keduanya baik dan mustari. Ya, bi khilafil yasiri, beda dengan pisah yang sebentar. Misalnya baik mengatakan, ya aku jual benda ini dengan harga 500.000. Terus yuk ngopi dulu, ngopi, ngeteh, terus sarapan, habis itu qabil tuh saya terima ya tadi. Itu nggak boleh. Karena apa? Ada pemisah. Ngopi dulu tadi lah, makan dulu. Harusnya sama dengan akad ijab qabul nikah itu. Ketika halan qabil tuh, nggak boleh lama-lama itu. Halan ngerokok dulu, habis itu qabil tuh ya nggak sah. Jadi ijab qabul harus nyambung. Harus apa? Nyambung. Termasuk doa itu ketika amin, yaitu harus nyambung dengan doanya imam. Wala takhallu li lafdin, takhallala ya takhallu tahallulan, wala takhallu lafdin, dan tidak ada penyela-nyelaan lafaz atau ucapan, wa in qalla, walaupun sedikit apa lafaz, ajnabiyin, yang lain, anil akdi, dari akad, bi alam yakun, gambarannya tidak ada apa lafaz itu, mimuktadahu, ada sangkut pautnya dengan ijab atau qabul, wala min masalihi, dan tidak juga dari kebaikan-kebaikannya akad. Artinya ketika jual beli ada transaksi itu ijab qabul harus nyambung, tidak boleh disela-selai dengan ucapan atau perbuatan. Ya. Wa yustaratu, dan disyaratkan ayatan juga Pak yatafiqo, hendaknya cocok apa keduanya, makna dalam maknanya atau maksudnya, la lafdzan, tidak dalam lafadznya. Falau qala, maka seandainya mengatakan siapa baik, bi'tuka bi alfin, aku jual kepadamu dengan harga 1.000, fazada, kemudian menambah siapa mustari, menambah au naqasa, atau mengurangi siapa mustari, itu nggak boleh. Ketika penjual mengatakan aku jual barang ini dengan harga 1.000, kok kemudian zadal mustari, ya saya beli dengan harga 2.000, itu batal. Walaupun ditambah, au naqasa, dikurangi, aku jual benda ini dengan harga 1.000, ya saya beli dengan harga 500, itu nggak boleh. Au bi alfin, atau dengan harga 1.000 halatan tunai, fa'ajjala, kemudian menangguhkan siapa mustari, au aksi, atau sebaliknya, au muajjalatan, atau ditangguhkan, ditunda, bisyahrin, dengan waktu sebulan, fazada, kemudian menambahkan siapa mustari, lam yasikha, maka tidak sah apa baik, lil mukhalafati, karena ada perbedaan. Nah, jadi misalnya penjual mengatakan motor ini aku jual padamu harga 10 juta kontan atau tunai. Kok terus yang beli menjawab
ya saya beli motor ini dengan harga 10 juta, ngutang ya, atau ditangguhkan, itu nggak boleh ya. Atau baiknya ngasih kesempatan, aku jual motor ini dengan harga 10 juta, boleh dicicil selama 1 bulan. Kok yang beli, ya saya siap membeli motor ini 10 juta tunai, itu nggak boleh. Kenapa? Karena tadi baik mengatakan cicilan atau waktu sebulan, ternyata yang membeli malah kontan. Itu namanya mukhalafah, berbeda, ada perselisihan ucapan. Wabila ta'likan, dan juga nggak boleh dengan taklek atau dihubungkan. Fala yasihu, maka tidak sah apa baik ma'ahu bersama taklek. Kain mata abi faqad bi'tu kahada, seperti ucapan in mata, jika meninggal dunia siapa abi ayahku, faqad bi'tuka, maka sungguh menjual siapa aku kepadamu, hadza akan benda ini. Kalau ayahku meninggal dunia, maka benda ini sungguh aku jual kepadamu. Itu nggak boleh. Kenapa? Ada taklek ketika ayahnya meninggal, itu nggak boleh. Jika istriku nggak ngomel, maka benda ini saya jual kepadamu. Nah, dihubungkan dengan ngomelnya istri, itu nggak boleh. Atau sebaliknya, jika suami saya tidak marah, tidak ngomel, maka benda ini aku jual kepadamu. Itu juga nggak boleh. Nggak boleh ada taklek. Wala takitan, dan juga tidak boleh dengan waktu terbatas. Dibatasi waktu jual beli, itu nggak boleh. Kabi'tuka hadza syahron, seperti aku menjual kepadamu benda ini selama 1 bulan. Yang namanya jual beli itu ya harus tidak ada batas waktu. Sama dengan nikah itu, jangan sampai dibatasin. Kalau nikah dibatasin ya nggak sah. Walaupun ada nikah mut'ah, nah itu wallahu a'lam. Ya, yuk nikah 1 bulan, yuk nikah 1 tahun, nah, nggak boleh. Wa syurita, dan disyaratkan fi akidin, di dalam seorang yang akad, bai'an kana au mustarian, baik baik atau mustari, apa yang disyaratkan taklifun, yaitu mukallaf. Ya, pintar, akal sehat, itu mukallaf. Fala yasihu, maka tidak sah apa aqdu sabiyin, akadnya bocah, anak kecil. Jadi sampean nggak boleh jual beli dengan anak kecil. Nah, banyak untungnya nanti anak kecil bisa dibohongin, yang belum ngerti transaksi. Wa majnunin, dan orang gila juga nggak sah transaksinya orang gila. Wa kadza, demikian juga tidak sah apa baik apa akad min mukrahin, dari orang yang dipaksa, bi ghairi haqqin, karena tidak sebenarnya, li adami ridahu, karena tidak ada ridhonya mukrah. Nah, termasuk dipaksa itu juga nggak boleh. Jual beli nggak boleh paksaan, harus ridho birridho. Wa islamun, dan harus Islam agamanya. Kalau litamalluki raqiqin, karena untuk memiliki seorang budak muslimin yang Islam. Artinya kalau orang Islam membeli budak itu sah. Kalau orang kafir membeli budak yang Islam itu nggak sah. Khawatir nanti dia masuk kafir. Walitamalluki syai'in, dan juga wajib pembeli itu Islam karena memiliki sesuatu min mushafin, dari mushaf, yakni menghendaki siapa musannif ma akan suatu kutiba yang ditulis fi dalam ma apa Qur'anun, Al-Qur'an. Mushaf itu adalah tulisan Al-Qur'an. Nah, yang membeli mushaf itu harus agamanya Islam. Walau ayatan, walaupun hanya 1 ayat yang ditulis tadi. Wa in usbitat, walaupun ditetapkan apa ayah li ghairi dirasati, tidak untuk menderes atau mengaji. Kama qalahu, sebagaimana mengatakannya siapa syekhuna, guru besar kami, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa yustaratu, dan disyaratkan aidan juga apa adamu khirabatiman, tidak adanya memeranginya orang
yastari yang membeli siapa man alat harbin akan alat peperangan, kasaifin seperti pedang, warumkhin dan tumbak, wanusyabin dan anak panah, watursin dan tameng atau trisai, wadirain dan baju perang, wa khailin dan kuda perang, bi khilafi ghairi alatil harbi, berbeda dengan alat selain alat perang. Walau mimma, walaupun termasuk sesuatu tata'atta yang menjadi hasil, yang menjadi gampang, minhu dari ma, kal hadidi seperti besi. Walaupun benda yang dijual belikan tadi bisa dijadikan alat perang, tapi kalau hanya berbentuk besi, kayu, lah itu boleh dijual belikan dengan orang non muslim asal tidak harbi. Itulah yata'ayyanu, karena tidak tertentu apa ja'aluhu menjadikannya ma uddata harbin sebagai persiapan perang. Artinya orang Islam nggak boleh menjual belikan alat perang kepada orang non muslim yang harbi. Wayasihu dan sah apa bayuha menjual alat-alat perang lidzimmi kepada kafir zimmi. Nah, kalau kafir zimmi boleh menjualkan alat-alat perang, karena kafir zimmi orang yang non muslim tapi hidupnya bersahabat dengan orang-orang Islam. Wallahu alam bisawab. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Barangkali mungkin supaya lebih menarik, barangkali ini ya, kalau menurut pemahaman saya ini kan bicara al-bai' muamalah yang paling banyak itu jual beli. Nah, transaksi yang paling banyak ini kita mulai dari rukunnya tadi. Ya, rukun jual beli itu apa? Jual beli itu al-aqidain, dua pihak yang bertransaksi. Tadi ada penjual dan ada pembeli. Bahasanya baik dan Mustari. Nah, mungkin bahasanya juga tersendiri ya tadi. Ada syarat-syarat tadi Islam segala macam jual aqidah. Kemudian yang kedua ma'qud alaih, ya kan? Bendanya dan harganya. Baru ngomongin tadi sigot, ijab dan qabul. Dan bahasannya juga tersendiri. Mungkin ini lebih nanti sistematisasi. Pertanyaan saya terkait dengan supaya lebih jelas yang terkait dengan sigotnya. Ini kan paling banyak fenomenanya orang sudah meninggalkan, apalagi yang bayi lapas ya kan. Nah, kalau kita lihat di ini bagaimana nanti hukumnya itu Ustaz? Misalnya kalau kita kiaskan tadi munakaah saya sampaikan, transaksi bukan transaksi bahasanya akad nikah. Nah tadi kan kalau orang misalnya yang ditransaksikan budak, kalau kitab itu kan budak ya tadi. Nah yang tidak ada alisnya jadi ada alisnya. Nah kalau orang yang pernikahan sekarang nih yang botak alisnya itu dipakai alis, makeupnya tadi ini dikasih satu senti misalnya. Nah terjadi akadnya kan ini ada penipuan di situ. Ya kan? Nah, terjadi akad nikah, padahal yang sebenarnya nggak begitu. Nah, kira-kira gimana hukum nikahnya? Boleh dibatalkan atau gimana? Nah, ini terkait dengan yang benda yang diperjualbelikan. Nah, kedua, kalau di online sekarang kan nggak ada yang kita sebut tempat sigot ijabnya itu di mana, Ustaz? Ada majelis, kalau kita lama itu kan ada majelis akad. Ya, ada. Nah itu di mana kira-kira majelisnya? Makasih itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi nggak boleh gharar, nggak boleh ghosh. Kalau biasanya akad nikah itu sebelumnya sudah saling kenal, ya, sehingga waktu jadi pengantin dihiasi, di make up. Nah itu nggak masalah karena sebelumnya sudah pernah tahu. Nah, kecuali kalau sebelumnya nggak pernah tahu ya, kemudian di make up sedemikian rupa, nah, kemudian nanti ada penyesalan karena ternyata nggak sesuai dengan kenyataan. Nah itu ya bisa saja fasakh, minta fasakh. Karena itu apa?
tadi sebelumnya belum kenal. Oleh karenanya sebelum nikah biasanya dalam hukum Islam itu ada istilah lamaran, khitbah. Nah, khitbah itu kan saling tadi ta'aruf. Nah, jadi tahu ada apa kebiasaan tradisinya. Nah, kalau sudah begitu nanti ketika di make up itu hanya untuk apa takkid ya, menguatkan, tambah seneng, tambah cinta, tambah bagus. Nah, jadi tidak ada unsur penipuan, tapi karena apa? Karena sebelumnya sudah saling mengenal. Ya. Nah, kemudian kalau untuk online, nah itu tadi termasuk bai'ul mu'athah, ya, nah, termasuk dengan salam ya. Salam itu kan pesan. Ya, makanya kalau kitab ini dibahas nanti ada syarat rukunnya. Maka nggak boleh, nggak cukup mau amalah satu pertemuan itu bisa 100 kali pertemuan baru cool. Ya, apalagi kitabnya jelas dari kitab Fathul Mu'in. Makanya saya senang ngaji ada referensinya, marjeknya, sehingga nggak ngalor ngidul. Saya kan urut tadi bacanya supaya nggak ngalor ngidul gitu loh. Nah, karena ada referensinya jelas. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya jual beli dengan kitabah pun juga boleh tulisan. Ya, jadi gantinya ijab qabul pakai tulisan. Nah, termasuk melalui HP lah. Nah, itu termasuk juga boleh. Nah, jadi jual beli itu dipermudah, tapi tetap harus jelas. Ada assalam kan pesan ya. Termasuk kalau kita pesan lewat HP ya itu kan assalam, babnya bab assalam, pesanan. Yang penting bendanya jelas. Apa yang beli? Baju. Apa makanan? Sifat-sifatnya. Baju yang mereknya apa? Atlas. Nah, itu kan jelas. Terus warnanya putih. Harus jelas. Kalau nggak jelas nggak boleh. Nah, jadi bendanya jelas, sifat-sifatnya jelas, harganya jelas. Oke. Kan ada perubahan, maaf ya. Ada Ya. perubahan kalau kitabnya kan itu bayar lapas kan. Sekarang ini kan udah nggak pakai lapas semuanya. Ada perubahan. Nah, kira-kira ini membatalkan. Kalau dari kitab-kitab yang itu kan batal kalau nggak ada lapas, lapas betul. apa namanya sigotnya. Ya. Nah sekarang kan sudah nggak pakai gitu semua. Ya. Nah, kira-kira kan ada perubahan nih. Batal nggak ini akadnya? Tidak batal. Tadi lafadz itu adalah dalam kitab Fathul Mu'in ini ya. Nah, tapi kalau dalam kitab I'anatul Talibin, nah ini lebih luas. Kitabah tadi itu ya, gantinya lafadz adalah kitabah tulisan. Nah, makanya ini syarhun ala syarhin. Jadi kalau Fathul Mu'in mensarai Qurratul Ain, sementara I'anatul Talibin ini mensarai Fathul Mu'in. Ini ada 4 juz. Ya 4 juz, ini juz kedua. Ya, jadi lafadz tadi diganti dengan kitabah dengan isyarah. Bahkan ada juga orang ketiga tadi itu kan, sehingga baik cuman na'am, iya. Nah, itu saja jadi karena ada ada jubirnya, juru bicaranya. Nah, sehingga Islam itu yasir wala tu'asir, mudahkan jangan dipersulit. Itu saja. Tapi mudah berarti bukan harus gegabah, tapi harus jelas aturannya. Nggih. Yakfi. Oke, matur nuwun, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya mudah-mudahan kita bisa ngaji reguler. Kalau ngajinya tiap hari mungkin nanti sampai kepada rukunnya saja satu pertemuan. Syarat-syaratnya satu pertemuan itu insya Allah bisa. Insya Allah. Mari kita tutup hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran afwan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah